teman-teman yang ada di mana aja, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan kali ini ketemu lagi di acara Creative Talk Series. Dan yang pastinya acara ini adalah kerja bareng IAI Bali. Ada juga Vlogro dan Digital Creative Channel. Dan yang pastinya program ini akan ada 6 series. Jadi jangan sampai kelewatan yang akan ditayangkan di salah satu channel di IAI, Vlogro, atau di Digital Creative Channel sendiri. Dan kalau teman-teman juga punya pertanyaan dengan narasumber kita, langsung aja komennya karena nanti di akhir acara akan dijawab langsung sama narasumber. Dan untuk saat ini, untuk series yang sekarang bersama saya Kompiang Widya, sudah kehadiran satu narasumber yang pastinya spesial banget. Ini dia Ira Adnyani. Halo. Halo. Manggilnya Ira aja ya, karena Iya. kita kan seumuran. Iya, Bu. Ya, yang pastinya Ira ini adalah seorang arsitek yang menjadi kepala studio di Tunas Jaya Sanur. Ini adalah satu perusahaan kontraktor besar di Bali. Dan Mbak Ira ini jabatannya sebagai kepala studio yang sekaligus koordinator kantor cabang TJS itu yang ada di Jakarta, Iya. di Batam, Iya. dan di Lombok. Iya. Betul. Itu gimana tuh kira-kira? Bentar dulu, kabarnya baik kan? Baik. Jangan tegang, kita ngobrol aja. Santai ya. Santai. Gimana Mbak Ira, suka dukanya jadi apa sih bisa dibilang wanita gitu ya, pemimpin menjadi koordinator di beberapa cabang perusahaan yang memang sudah besar sekali. Ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Kalau sukanya mungkin lebih banyak ya dari dukanya, karena kita bisa ketemu sama teman-teman. Terus kalau sukanya itu kita bisa berbagi ilmu nih. Karena kalau di Tunas Jaya sendiri untuk rekrutan arsitek yang baru biasanya kita kasih training dulu di kantor sebelum mereka ditempatkan di masing-masing proyek. Nah itu kita punya standar karena kita ada ISO-nya, ISO 9001. Jadi di sana sudah ada standar-standar yang harus kita ketahui sebelumnya. Ada format-format yang harus kita lengkapi pada saat proyek itu berjalan. Nah di sana kita kasih teman-teman ilmu dulu nih. Nah kita kasih training, kita kasih contoh-contoh gambar, seberapa mereka bisa memahami gambar itu. Nah di sana juga kita perlu jelaskan gimana dari proyek itu kita dapat dari adanya gambar tender, terus jadi gambar kontrak, terus selanjutnya itu dibuatkan shop drawing setelah proyek itu berjalan. Itu kan proses-prosesnya dari awal Iya. gitu ya. Pastinya konstruksi itu identik dengan maskulin, banyak cowok-cowoknya pasti kan. Ira sendiri seorang wanita gitu loh. Mereka itu mau nggak sih nurut sama omongan seorang pemimpin wanita gitu loh? Apa mereka cuma cekikikan, ih cantik nih, ih gimana gitu? Ya, selama ini sih mereka mau dengar. Tergantung kitanya aja ya. Kalau nggak didengar nanti dipecat ya. Karena mereka kan juga kalau misalnya nih mereka dalam artian sekarang kontrak. Nah jadi itu setelah habis kontrak kita review. Nah itu ada kompetensi yang memang harus mereka penuhi. Di sana akan kelihatan mana nih yang drafter yang bisa dilanjutin kontraknya, mana yang enggak gitu. Ya pastinya dari segi kualitas mereka ya. Iya, dari segi kualitas mereka dan juga mungkin karena itu ya mereka jadi segan. Oke. Galak nggak sih Ira di kantor? Mungkin ada teman-teman yang tahu ya Ira ini sebenarnya galak nggak sih? Boleh kok di komen ditanyain nanti. Iya. Dan yang pastinya ada apa sih namanya untuk beradaptasi sama mereka itu isi ke lapangan juga kan? Iya, Di lapangan pasti. juga kita ketemunya sama pekerja-pekerja cowok banyak kan? Iya. Itu gimana tuh? Ada rasa canggung nggak sih sebenarnya? Selama ini sih enggak ya, karena sudah terbiasa. Apalagi kalau proyek itu bermasalah di
pas di shop drawingnya yang proyek lagi jalan tuh ya mau nggak mau ya saya memang harus langsung ke langsung ke lapangan. lapangan Iya. gitu ya. Dan memerintahkan kepada para pekerja-pekerja laki-laki itu Biasanya kalau di proyek ada supervisornya. supervisor. Oke. Iya, mereka yang biasanya langsung berhubungan sama Para pekerja. pekerja itu suka kebawa nggak sih situasi di kantor yang memerintahkan, bukan memerintahkan dalam arti apa ya, mendelegasikan tugas-tugas itu ke dalam rumah tangga. Gimana ya? Balik lagi ke kodrat ternyata ya. Kita di kantor sudah ya bisa dibilang sebagai pemimpin untuk memimpin beberapa drafter gitu, tapi kalau balik ke rumah ya udah deh, masak lagi kan. Jadi ibu rumah tangga. Walaupun yang Gojek yang datengin, tapi kita yang nyiapin makanannya walaupun kita nggak masak kan. Well, anyways, balik lagi ke jabatannya Ira sebagai kepala studio ataupun koordinator desain di semua cabangnya TJS itu. Iya. Biasanya kan terima gambar dari arsitek gitu ya. Iya. Dari arsitek, bisa ceritain nggak apa namanya proses dari terima gambar, dari terima gambar sampai proses ke lapangan. Pertama kali itu buat shop drawing dulu di kantor. Enggak. Kalau shop drawing itu langsung di proyek. Di proyek langsung. Iya. Berarti menugaskan drafter di proyek. Iya. Ada berapa drafter sih di kantor? Kalau di seluruh cabang itu sekarang ada 48 orang. 48. Iya, 10 diantaranya wanita. 10 diantaranya wanita, oke. Ya lumayan lah ya, nggak didominasi sama laki-laki. Enggak. Kalau misalnya untuk proses proyek dari proyek itu dapat ya, itu kan ada tender dulu. Nah itu ada gambar tender. Gambar tender itu pasti kita akan tawar sebagai penawaran. Nah itu memang benar-benar harus sesuai antara gambar dengan yang kita tawar. Nah itu gambar nanti setelah kita kasih dan kemungkinan kita akan menang, kita akan identifikasi dulu di kantor dari kelengkapan gambar, misalnya kecocokan antara gambar struktur, gambar arsitektur, gambar MFP, kadang-kadang gambar landscape juga. Nah itu identifikasi dulu di kantor, kita punya tim sebelum menempatkan drafter yang memang akan bertugas. Itu timnya terdiri dari aspek apa aja itu? Dari arsitek, dari struktur? Enggak, arsitek aja. Arsiteknya aja? Drafter aja. Nah, kita kan itu dalam evaluasi itu kan kita mungkin di superimpose gambarnya, jadi di sana ada ketidakcocokan. Nah itu kita kasih catatan-catatan. Nah nanti kita setelah proyek itu berjalan, mungkin itu bisa ditanyakan sama konsultan perencana dan kita kirim dalam bentuk RFI. Nah, disitulah peran seorang drafter kalau proyek itu sudah berjalan. Oh, berarti setelah itu clear baru didelegasikan ke drafternya itu ya. Dan mereka ditugaskan langsung ke proyek. Langsung di proyek. Langsung di proyek, mereka stay di situ. Iya. Langsung nggak ke kantor lagi. Kalau misalnya ada masalah apapun, koordinasinya dengan? Pasti dengan saya. Kalau masalah gambar, biasanya mereka kan ke site manager mereka masing-masing nih di proyek. Di proyek itu kan masing-masing ada site manager, site engineer. Nanti mereka bisa diskusi ke mereka dulu. Nanti kalau memang mereka mentok, baru mereka kadang-kadang cerita ke saya. Kalau misalnya dari klien sendiri yang ada perubahan segala sesuatunya, mereka harus kemana dulu gitu? Ke project manager mereka. Nanti mungkin dari project manager yang follow up untuk misalnya itu arsiteknya masih stay di sana, ya mereka langsung ke arsitek. Misalnya untuk satu drafter dia bisa incas untuk berapa project? Satu project aja. Satu project aja. Iya, kadang-kadang kalau sekarang tuh satu project itu malah bisa lebih dari satu drafter. Dengan skala yang lebih besar ya. Skala proyek yang besar biasanya minimal 3 ya. 3 orang ditempatkan di satu project. Iya. Lebih banyak mengerjakan apa saat ini projectnya? Project yang lagi jalan itu pemerintah. Proyek pemerintah. Iya. Yang swasta ada? Swasta lagi di pending. Semua ya, karena pandemi ini ya. Iya. Ya mudah-mudahan semua akan kembali normal. Sekarang kita bandingin dari gambar-gambar yang datang ke TJS itu pastinya dengan
membawa arsiteknya masing-masing. Iya. Pernah nggak sih ngebandingin antara arsitek satu dengan arsitek lainnya? Oh pernah. Dari desainnya kayak gimana gitu? Ya malah di situ dah sukanya kita bisa membandingkan hasil karya mereka ya, arsitek ilmu ya? yang hebat, dapat ilmu. Jadi oh ini loh arsitek ini tipenya begini gitu. Sampai kadang-kadang kita ke plot style mereka juga kita harus pahami kan. Oke. Pas proses kita ngeprint gambar itu kan beda-beda. Itu berupa soft copy ya? Iya, soft Bisa copy. dikirim nggak ke saya? Siapa tahu nama ilmu juga, enggak ya? Iya. Dan yang pastinya dari style-style mereka itu ada nggak satu arsitek yang memang, aduh saya sukanya kerjasamanya sama arsitek yang ini? Kalau masalah kerjasama itu lebih ke marketing ya. Komunikasi marketing ya? Iya, kita diketengahi sama marketing biasanya. Oke. Kalau di awal proyek juga pasti marketing yang punya info. Marketingnya berarti marketingnya juga berperan di sini. Iya. Tapi kalau misalnya kita kalau ada ketidakmengertian dalam gambar-gambarnya mereka gitu, nggak pernah berhubungan langsung sama klien. Langsung, kalau proyek itu sudah jalan Sudah langsung. jalan langsung. Oh, Iya. Oke. Kalau di awal sebelum proyek itu kita dapat Jadi marketing. marketing Ngomong-ngomong arsiteknya kebanyakan lokal, nasional, apa internasional? lokal. Lokal. Kalau di kantor, Aha, iya kebanyakan lokal. lokal. Iya. Kalau yang proyek untuk di Jakarta, Batam dan Lombok itu Lokal juga. lokalnya di sana tapi Di sini Oh, di kita kirim ke Batam. maksudnya untuk arsitek yang klien yang datang membawa arsitek dan pengerjaannya oleh TJS gitu. Itu dari internasional. Internasional kebanyakan. Iya. Kebanyakan arsitek yang diajak kerjasama itu dari lokal, nasional, apa internasional? Kalau kita di kantor cakupannya internasional. Internasional. Sudah, iya. Kebanyakan berarti ya. Berarti itu kebanyakan proyek swasta dong? Ya lumayan. Sebelum pandemi itu kita. Memang, oke. Iya. Banyak. Ada suka dukanya dengan arsitek internasional? Apa mereka memang lebih kooperatif dibandingkan dengan arsitek-arsitek kita? Nah kalau arsitek internasional gitu kita kesulitannya di komunikasi ya. Nah, karena itu prosesnya pasti akan lebih panjang. Iya. Kalau proyek itu berjalan dalam proses pembuatan soft drawing kita harus email, belum mereka reply ke kita itu butuh waktu yang lama dan kadangkala itu bisa jadi perjalanan proyek itu agak terhambat. Iya. Juga. Ngefek ke kontrak juga. Iya. Itu berarti tapi nggak mempengaruhi denda atau apapun kan? Kadang-kadang bisa. Kalau proyek itu berjalan banyak ada perubahan misalnya. Ya pasti itu kan kita minta persetujuan dari arsitek. Nah, di situ kadang-kadang kesulitannya. Kesulitannya di situ ya. Iya. Kadang-kadang juga kalau dari MK mereka kalau masih menyerahkan sepenuhnya ke arsitek, ya memang jalurnya harus ke sana. Kita harus minta asisinya ke arsitek. Arsiteknya ya. Iya. Kalau dari kerjasama dengan arsitek lokal khususnya Bali, Ada. susah nggak? Enggak. Nggak susah ya? Enggak, itu gampang. Ngomong aja nggak apa-apa kok. Kalau kerjasama dengan Ketua IAI Bali kita pernah nggak? Pernah. Gimana tuh? Itu malah kita ya Nyantai. jadi nyantai. Oke, nasional juga pasti ada ya. Ada. Berarti perbandingan antara 3 lokal, nasional, dan juga internasional ini lebih susah komunikasinya di internasional itu. Iya, sudah pasti. Berarti harus ada tim khususnya dong. Biasanya itu marketing sih. Iya, nanti bisa rekrut saya juga ya. Iya, boleh, Mbak. Baik, yang pastinya pelaksanaan desain sama realisasi di lapangan ini yang pasti sangat berbeda gitu ya. Iya. Perbandingan antara proyek swasta dan juga pemerintah yang menurut Ira yang paling complicated itu yang mana? Tergantung sih. Kadang-kadang proyek pemerintah juga bermasalah karena di awal itu seperti yang saya katakan tadi ada ketidaksesuaian antara gambar dengan existing. Ya. Ya, itu di awal pasti itu akan bermasalah karena dari luasan bangunan itu akan jadi berpengaruh. Kadang-kadang bangunan itu bisa digeser
Seperti itu. Kalau kita misalnya sudah ada setting out di awal proyek. Tapi itu semua harus ada hitam di atas putih kan, pengerjaan-pengerjaan, ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Ada. Itu kalau dalam standarnya kita kan kita ada formnya seperti RFI itu, di sana kita tuangkan. Karena udah standar ISO harus itu harus jalan. Karena kan dari tim di kantor juga itu akan ada audit ke proyek masing-masing. Jadi apapun itu formnya mereka harus lengkapi. Nah, untuk perpanjangan sertifikat ISO itu juga mungkin ya. Betul. Oke. Terus kalau untuk proyek swasta sendiri, lebih enak kerjanya atau nggak se-complicated swasta? Nggak se-complicated pemerintahan? Belum tentu juga. Kalau misalnya proyek swasta yang berskala besar, nah itu pasti aja. Pasti ada aja ya? Iya. Nggak ada proyek yang berjalan mulus. Kalau posisinya Ira sendiri, jika terjadi masalah-masalah seperti itu, kalau tidak bisa menyelesaikan di posisinya Ira, itu harus melibatkan tim semuanya kan? Iya, harus melibatkan tim proyek. Gimana dengan yang ada di luar? Sedangkan Ira di sini banyak juga proyeknya kan? Iya. Di luar. Harus di luar Bali. Yang cabang-cabangnya TJS. Yang cabang-cabang TJS itu kan kita bisa misalnya komunikasi karena biasanya saya tempatkan satu koordinator di sana. Nah, jadi mungkin komunikasinya lewat mereka dulu. Jadi mereka pasti akan menyampaikan kesulitan mereka seperti apa. Nah, baru kadang-kadang kalau saya pasti bicara atau diskusi juga dengan atasan. Oke. Iya. Pasti semua masalah harus diketahui sama semua tim, termasuk atasan juga. Yaitu mereka yang membawa arsitek ya. Gimana kalau klien yang datang tanpa membawa arsitek? Jawabnya nanti aja ya, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. For over 130 years, our culture of innovation has shaped the lives of millions. Building better, brighter, and happier lives, full of color and opportunities. It all stems from breakthrough research, meticulously developed by leading scientists and chemists at our world-leading facilities. We're all part of a diverse family who, together, make Nippon Paint Asia's #1 paint and coatings manufacturer, offering a complete paint and coating solution for total peace of mind. We're a Pan-Asian family unified and driven by our lean for growth culture of vigilance, insatiable appetite, teamwork, agility, leanness, stamina, allowing us to lead from the front of the pack. Corporate responsibility is ingrained in our DNA, promoting sustainability and developing skills, because people have always been at the heart of our company. Together, we strive for a sustainable business that positively impacts lives. Our ingenuity flows through every drop of the billion liters of paint and coatings we produce every year, adding color to all the industries we supply through strong distribution, and in turn enriched the lives of millions around the world. We continue to set new standards in coatings for motor vehicles. Our protective coatings sustain and enhance the performance of bridges, ships, fuel pipes, and chemical tanks. By offering developers and architects a variety of highly durable and weather-resistant options, we make it possible to realize their ambitions. And for our consumers, we strive to deliver the best end-to-end solutions, including design services to perfectly complement our products. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation. We inspire the lives of millions now and for decades to come.
Balik lagi di Creative Talk Series, masih bareng saya Kompia Widya dan Ira Adnyani dari TJS. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng Mbak Ira. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, inget ya, boleh komen pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung sama Mbak Ira sendiri. Baik, lagi ke pertanyaan saya tadi, gimana? Ada nggak klien datang ujuk-ujuk gitu, mereka pengen dibangunin rumah atau villa atau apa, tapi mereka nggak bawa arsitek. Disediakan nggak? Ada divisi khusus di TJS? Baik Mbak, kalau untuk masalah gitu biasanya kita sendiri yang handle dengan perantara marketing itu. Jadi klien itu akan kasih menjelaskan idenya kepada kita. Mereka datangnya gini nggak? Saya tuh pengen dibangunin rumah seperti ini gitu, dia bawa foto. Kenapa Ada. jadi arsitek? Nggak udah ada contohnya gitu ya? Ada nggak Ya, kayak gitu? ada. Jadi mereka bawa contoh, misalnya bawa foto, saya mau yang begini. Nah, itu kan kita harus develop, kita harus terjemahkan ide mereka gitu. Komunikasi Nah, dengan mereka. itu adalah bagian sebagai bagian pelayanan ya. Dari marketing itu kita harus develop. Mungkin kalau mereka setuju itu design and build jadinya. Design and build. Iya, kita yang desain, terus kalian kita yang bangun. Gitu ya. Gitu. Tapi proses desainnya itu membutuhkan waktu cukup lama nggak? Iya. Kalau tanpa arsitek? Lumayan lama karena kan kita harus intens ya sama mereka. Di samping juga kita untuk mengelola proyek lain yang sudah jalan gitu. Di kantor cabang-cabang lain juga ada untuk divisi arsiteknya itu, design and build. Enggak, kalau biasanya seperti kemarin di Lombok, misalnya itu pasti saya yang untuk Jalan-jalan ke situ berarti ya. lumayan dapat jalan-jalan. Terbang ke situ itu ya. suka juga dapat traveling ya. Oke, berarti sebelum pandemi ini juga ke proyek Cek Jakarta di Batam. Di Batam dulu kita pernah ada proyek design and build juga. Itu kids club ya. Oke. Itu kita design and build, itu arsiteknya dari Singapura. Oh, untuk lokalnya maksudnya nyarinya terjemahnya dari kita gitu ya. Iya, Nah, gitu. Kalau dari di Bali sendiri pastinya mengikuti aturan-aturan yang ada seperti arsitektur tradisional Bali Iya, kayak gitu kan. Itu pasti. sudah disiapkan divisinya berarti di desainnya itu ya. Iya, itu kan kita sudah dapat ilmu juga dulu ya di bangku kuliah itu Kita bisa. pernah kuliah juga kita ternyata. Iya. Asal teman-teman tahu ya, kita ini sebenarnya seangkatan arsitek. Itu waktu itu kita seangkatan 20 orang, ada cewek ya. Iya. Yang lulus cuma 10 orang. Tapi udah lumayan loh ya yang lulus menjadi Lumayan banget. sarjana arsitek gitu lah ya. 10 orang dari 20 orang itu. Terus Nah, itu kita mungkin pas meeting ya kita ke sana untuk menerjemahkan desain mereka, dan di sana sudah ditempatkan drafter juga untuk proses selanjutnya itu. selanjutnya itu ya. Iya. Iya, dan yang pastinya sih yang namanya monitoring, mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu juga Ira sendiri yang melakukan untuk semua kegiatan atau proyek-proyek yang ada di kantor pusat TJS di Bali ataupun di cabang-cabangnya. Iya, Itu khususnya shop drawingnya. soft drawingnya aja. Iya. Itu yang kan perlu evaluasi juga kan. Iya. Dilakukan pakai rentang waktu nggak, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu proses pertemuannya seperti apa? Kalau seperti sekarang ini pandemi, mungkin by virtual gitu. Iya, biasanya gitu. Kalau dulu mungkin bisa begitu, tergantung tingkat keurgenan daripada Project itu. Iya. Jadi mungkin bisa kalau misalnya mereka lagi masalah seminggu sekali. Kalau misalnya enggak, kita Seminggu sekali berarti terbang ke situ. dulu. Project. Oke. Kalau sekarang mungkin dari kantor aja ya. Dari kantor aja semuanya ya. Baik, dan yang pastinya sih belajar dari pengalaman-pengalaman project-project dari arsitek-arsitek terkenal gitu ya. Kita juga bisa mencuri-curi ilmunya. Ya gitu. pasti, itu sukanya juga. Oke, sukanya. dapat Selain itu apalagi tuh sukanya? Ya itu tadi dapat jalan-jalan, Jalan-jalan. traveling, ya. Di samping kita dapat ilmu juga pasti kan, nambah wawasan, bisa ketemu sama orang-orang hebat ya, arsitek-arsitek hebat tuh. Kita bisa curi-curi ilmu dikit. Ya.
gitu. Terus bangganya kita di sana kalau kita bisa kasih solusi nih, Yes. solusi konstruksi gitu. Suka ini nggak sih? Terkadang saya berpikir wanita gitu loh ngasih solusi, mereka ini nggak ya, percaya nggak ya gitu? Ah, kamu kan cewek, mana bisa gitu, kadang-kadang seperti itu kan? Enggak tuh. Kalau klien sendiri pernah nggak langsung berkomunikasi dengan klien? Mereka itu menganggap kalau cewek itu ini kayaknya enggak deh gitu. Kalau di dunia kontraktor biasanya itu di proyek sendiri. Kalau saya sendiri pasti untuk nangani masalah gambar. Gambarnya aja. Iya. Ngasih solusi-solusi juga. Iya, kalau Iya. misalnya ada kesulitan, mereka kan kadang-kadang untuk aplikasi material. Misalnya di tender nih materialnya apa, terus pas pelaksanaan diganti materialnya. Itu biasanya. Kadang-kadang ada klien baru yang pastinya untuk project inspection gitu ya. Iya. Nganterin klien-klien itu ke project-project yang sudah terbangun gitu. Sering juga nganterin Iya, kita dampingi marketing. mendampingi marketing Iya. berarti ya, menjelaskan. Iya. Suka ditanya, sekarang trennya apa sih? Sekarang ini harganya berapa sih gitu pasti ya? Iya. Berarti kita sudah punya catatan-catatan tersendiri gitu ya. Kerpekan berarti ya. Iya. Oke. Terus tadi udah sukanya, sekarang dukanya. Kalau dukanya itu ya di saat proyek yang molor atau misalnya kita harus kejar target nih. Nah, dari target yang 1 hari bisa 2 hari atau kita ditargetin 1 hari, ya paling nggak itu kan harus ada overtime. Overtime, ikutan overtime Ikut. di lapangan, Kadang yang lebih sering sih di kantor. di kantor overtime. Itu nggak diprotes sama orang rumah? Selama ini sih belum. Belum ya. Oke, masih bisa membagi waktu mungkin gitu ya. Iya, pintar-pintarnya kita bagi waktu aja. Oke, sip. Itu nanti saya tanyain di lain segmen ya. Sekarang selain molor-molor itu, Kesulitannya pas ini misalnya kita lagi crowded nih proyek. Nah, sementara di proyek yang di luar Bali khususnya itu perlu tambahan drafter. Ya. Nah, jadi kan kadang-kadang di suatu situasi yang berbeda, mereka kadang-kadang nggak mau keluar daerah. Nah, itu otomatis bosnya nih turun tangan. enggak, kita pendekatan dulu. Oke. Kenapa mereka nggak mau, kesulitannya di mana, masalahnya apa, gitu. Jadi kalau kita bisa kasih solusi, mungkin mereka ada juga yang mau. Kalau enggak ya saya. Terakhir gitu ya. Iya. Terakhir. Kesulitan Ira sendiri nih sebagai kepala studio Iya. mengatur drafter-drafter Iya. dan juga mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di seluruh cabang. Iya. Kesulitannya apa? Kesulitan. Gak ada kesulitan ya kayaknya. Waduh, gajinya dinaikin nih. Kayaknya gajinya pas nih ya. Ngerasa gak sulit. Of the record. Yang pasti harus siap gitu ya. Iya, harus siap. Harus siap apapun Itu kan harus siap. resiko pekerjaan kita. Oke. Ngomongnya gitu loh di sini. Ya, dan yang pastinya kita kembali lagi nih ke kodrat wanita. Kita ngomongin wanita dan konstruksi gitu ya. Iya. Tapi banyak juga kita melihat di dalam satu proyek itu banyak juga pekerja-pekerja wanitanya juga kan di situ. Iya. Dengan membawa anaknya gitu. Nggak ada kalau bawa anak. Nggak ada bawa anak ya? Tapi kok saya melihatnya Biasanya ada kalau itu pekerja siapa wanita ya? itu di pekerjaan finishing dia. Oh, di finishing yang kalau Iya. wanita-wanita itu ya? Wanita itu lebih banyak ke pekerjaan finishing kalau di proyek. Proyek itu. Iya. Itu suka kasihan nggak sih sebenarnya ya? Kita sebagai wanita yang gimana ya, harusnya di rumah ngurus Iya. rumah tangga gitu, tapi harus tetap bekerja juga di situ. Ya ada sih perasaan, cuman kan mungkin itu adalah solusi dari Mereka. iya. Ya, kalau ngomongin tentang wanita dan kodratnya, pastinya kita juga sebagai seorang wanita harus tetap menjalani kodrat ya, walaupun kita juga bekerja dalam dunia yang maskulin, gimana kita juga dituntut harus feminin gitu kan. Nah, nanti kita bakal bahas selanjutnya, tetap di Creative Talk Series setelah yang satu ini.
never be alone. Indigo sunset, it's the only way to go. I've been waiting for the fallout in the middle of the night. In this dynamite castle, you and me will be alright. This dynamite castle, I wonder where you are. Indian summer, we're winning every war. It's a fragrant fire, falling in love, and the wolves stop howling and have come back into its hole. I don't mind a reasonable amount of trouble, and we're so much better together this time around. And the way I feel tonight will soon be true. But in every little cell, the conclusion is I love you. This is the love that I always dreamed of. It feels like it's all we want. When I'm with you, I just can't remember the lonely days. It's all gone. Balik lagi di Creative Talk Series, masih ada saya Kompiang Widya dan juga Ira Atnya dari TJS. Nah sekarang kita kembali lagi ngomongin tentang arsitek, maksud saya klien yang datang dengan gambar sudah dari arsitek nih sekarang ya. Iya. Cuman masih setengah-setengah gitu loh, nggak lengkap gambarnya. Gimana? Pernah nggak seperti itu? Pernah kalau di kantor. Menyikapinya? Kalau yang seperti itu biasanya kita memang disodorkan gambar nih, tapi gambarnya nggak selengkap, artinya belum tentu bisa dikerjakan. Baru konseptual gitu aja, Iya, cuma seperti itu. arsitekturnya aja ya. Nggak dilengkapi gambar detail ya. Nah itu biasanya ada kontrak profesional SAM, jadi seperti model pinjaman gitu. Nah dalam prosesnya itu kita akan buatkan detail atau shop drawing nanti yang tidak lebih dari gambar itu, dari kontrak itu. Dari kontrak itu. Itu di sana disesuaikan lagi, Ya. didetilkan, karena sebelumnya kan itu secara global aja ya, belum ada materialnya Belum seperti itu. bisa untuk menghitung volume Iya, volumenya. volume secara detail, jadi secara global aja. Itu bisa kita kerjakan. Pokoknya bisa apa aja sebenarnya bisa ya. Bisa. Mau datang bawa arsitek boleh, tanpa arsitek boleh, Iya. setengahnya gambar itu juga bisa. Yang pastinya timnya sudah lengkap di TJS itu ya. Ada, bisa kita. Nah ya kayak gini nih, misalnya wanita yang sudah bekerja di satu kantor yang sudah mulai memimpin, bilang gitu ya, waktunya sudah mulai nggak ada nih sekarang. Iya, Udah full dari pagi sampai ya bilang dari berapa sih, jam 8 iya, sampai jam jam 8 kita. 5 udah stay di kantor aja, belum lagi overtime gitu ya. Kita balik lagi nih ke kodrat sebagai seorang wanita. Gimana sih caranya mengatur waktu antara rumah tangga dan juga pekerjaan? Nah, oke. Kalau masalah itu ya, itu kan tergantung kita juga nih. Kalau biasanya saya sehari-harinya tetap berperan sebagai ibu rumah tangga tuh harus masak setiap pagi. Pagi-pagi jam berapa sih bangunnya? Biasanya jam 4:30. Setengah 5. 4:30 pagi tuh harus masak, menyelesaikan kerjaan rumah dulu. Nah, setelah itu nyiapin bekal anak-anak nih. Nah, karena mereka kan sekolah bawa bekal. Iya. Ya, nyiapin mereka sampai mereka berangkat sekolah, baru bisa kita siap-siap untuk
kerja. Gitu. Oke. Nah nanti kalau pulang sekolah mereka tetap kita kontrol lewat telepon. Komunikasi pasti tuh ya? Pasti. Ya, karena di saat overtime pun, kan kita harus tetap pantau mereka untuk mereka kerjakan PR misalnya, untuk mereka belajar. Jadi pas overtime ya info ke mereka. Jadi kadang-kadang mereka kalau ada kesulitan dalam mengerjakan itu semua, mereka pasti telepon juga. Oke. Iya. Kalau dari suami sendiri pernah protes nggak? Kadang-kadang kalau yang terlalu malam mungkin, kalau yang normal-normal sih enggak. Selama ini masih mendukung. Berangkat kerja sendiri. Iya, sendiri. Nah itu deh resikonya ya. Sebenarnya sih kita wanita-wanita ini berani sih, cuman kadang-kadang kasihan ya wanita. Iya. gitu kan. Kadang-kadang ke proyek juga sendiri. Proyek sendiri. Oke. Heeh. Wanita tangguh ya. Cuman ya gitu, pernah nggak digodain gitu sama pekerja-pekerja laki-laki? Gimana ya? Kadang-kadang aja, karena mereka kan mungkin kalau saya kan nggak setiap hari di proyek, jadi mungkin lihatnya, oh kok ada orang baru gitu kali ya, nah gitu. Oke, nah sekarang lebih ke urusan pribadi lagi. Susah nggak sih minta izin di kantor? Karena kita kan yang namanya wanita itu di rumah juga perlu sosialisasi dengan masyarakat. Iya. Ada keperluan domestik dari rumah tangga itu, misalnya anak sakit atau mesti ngantar kemana gitu. Susah nggak sih izinnya? Yang penting apa artinya alasan kita tepat gitu. Kalau untuk buat alasan sih selalu tepat ya. Nggak juga kan kadang-kadang karena di kantor tuh semua ada prosedurnya. Jadi kalau Iya. kita izin tuh Oke. ada surat yang harus kita Berapa ajukan. hari, Iya. ya. Tapi kalau yang emergency, Syukur-syukur selama ini sih mereka masih bisa. Khususnya kita kan harus minta izin ke atasan dulu. ngomong-ngomong, Ira sudah di TJS dari tamat kuliah tahun 2002 sampai dengan sekarang. Iya, Sudah 18 tahun. Ada rasa bosen nggak sih? Kadang-kadang ada ya. Kalau misalnya pekerjaan itu monoton gitu. Jadi di saat merasa bosan tuh mungkin saya ke proyek gitu. Jadi di samping saya bisa mengikuti alur kerja mereka di sana seperti apa mereka sudah mengisi form-form yang harus mereka kerjakan, ya sambil lihat-lihat proyek kan. Lumayan. Udah jalan-jalan Ngisi pasti waktu, iya. Pernah nggak? Pastilah kalau pekerjaan monoton pastilah bosan. Iya, pastinya. Soal lama itu juga ya. Iya. Oke, pernah nggak mengenalkan dunianya Ira ini tentang konstruksi kepada keluarga? Sering. Karena apapun itu pasti cerita sama keluarga. Gitu. Terus ada keinginan anak untuk mengikuti jejak ibunya gitu ya? Kalau urusan anak sih sepenuhnya serahin sama mereka aja. Karena mereka pasti kan punya keinginan sendiri ya. Nggak bisa dipaksakan. Iya. Terus suka protes nggak mereka? Atau nggak suka justru mengagumi gitu loh? Ih kok banyak cowoknya sih gitu. Kadang-kadang mereka protes kalau pas kita misalnya seminggu itu nggak ada libur ya. Jadi memang di suatu waktu nih harus disempatkan. Nah itu dia tuh sampai dengan membagi waktu itu ya. Iya. Memang benar-benar untuk keluarga tuh kapan gitu. Iya. Sering nggak kalau ininya rentang waktunya untuk overtime sampai melibatkan hari Minggu itu? Kalau proyek lagi banyak di kantor, ya sering. Apalagi dikejar target. Iya. Akhir tahun biasanya ya. Akhir tahun. Oke. Itu harus, apalagi proyek pemerintah itu kan harus menyerahkan as-built drawing nih. Nah itu. Kadang-kadang di proyek yang drafternya kadang-kadang kewalahan. Karena mereka masih mengerjakan soft drawing, as-built drawing harus selesai. Nah itu mereka pasti kontak untuk bisa dibantu. Pernah sampai pekerja overload gitu dengan drafter-drafter yang ada sampai untuk mencari outsource? Dulu pernah. Karena kalau misalnya kita dapat desain and build itu biasanya, kita kan harus bisa bagi waktu nih antara memonitor proyek yang sudah ada, sudah jalan dengan proyek yang akan kita develop.
Itu kan pengerjaan secara detail yang kadang-kadang kita nggak bisa penuhi gitu loh. Kita cari outsourcing, kita untuk mendetilkan dari konsep yang kita iya. Ya, yang pastinya dari TJS sendiri teamworknya itu cukup banyak, cukup solid, dan yang pastinya untuk proyek berjalan dari awal sampai terakhir itu ada tahapan-tahapan tersendiri untuk memenuhi standar ISO itu ya. Iya. Oke, untuk jenjang karir di situ gimana? Oh, jenjang karir pasti ada ya. Kalau biasanya kita di drafter itu kan saya selalu tekankan sama drafter-drafter yang lain, sama teman-teman yang lain itu jangan hanya di depan laptop. Sekali-sekali cross check nih ke lapangan. Apa yang mereka gambar sesuai nggak dengan yang dikerjakan di lapangan. Nah itu juga untuk pengetahuan mereka karena jenjang karir itu kan pasti selalu ada, yaitu dari kompetensi tadi. Nah, dari penilaian itu kita bisa melihat apakah dia layak nggak. Biasanya kalau seorang drafter itu juga paling enggak itu harus bisa buat RAB ya. Nah, itu nanti arahnya ke dia bisa ke QS. Kalau dia udah bisa hitung, ada yang sekarang itu ke QAQC. Apa itu? Itu artinya mereka yang menjaga kualitas untuk mengontrol kualitas bangunan itu. Di samping itu juga kesesuaian antara gambar dengan budget. Itu tingkatan mereka ke sana. Oke. Berarti Nggak harus mentok di drafter. diam di situ aja ya. Iya. Berarti itu juga ada yang memacu di diri mereka sendiri kan? Iya, harus. Karena mereka kan setiap habis kontrak pasti dinilai. Ini lah, yang menilai atasannya langsung. Atasan mereka di proyek dan saya sendiri. Oke. Sip. Ira, ini kan di TJS sendiri itu proyeknya banyak, apalagi perusahaannya besar gitu ya. Gimana nih untuk adik-adik kita yang baru tamat mungkin untuk mempengaruhi mereka untuk gabung di TJS atau memang lagi buka lowongan? Sementara ini di masa pandemi kan nggak bisa. Di kedepannya. Mungkin kalau kita lagi proyek jalan banyak, pasti. Di samping itu juga kan pasti dievaluasi lagi ya. Apa namanya, kapasitas yang sekarang itu bagaimana? Untuk menyemangati mereka itu loh, biar mereka punya rasa percaya diri untuk menjadi seorang arsitek. Kalau kebanyakan drafter ya tamatan SMK berarti ya. Enggak juga. Untuk juru gambar mereka tamatan Ya arsitek. oh arsitek juga. Iya. Nah, Biar nggak mentok Ada juga beberapa SMK. SMK. SMK dan arsitek. Ya. Oke. Kalau biasanya sebenarnya kalau sebagai juru gambar itu kan SMK aja cukup. Cuman kadang-kadang kalau di proyek itu tidak yang gambarnya tidak lengkap itu, Bukan kita hanya mendrawingkan saja. tapi kita kadang-kadang mendesain. Oke. Kita- Ada Pak arsitek sih di kantor? 48 drafter. Kalau kategori arsitek sama drafter sama. Oh sama. Itu mereka sebagai drafter. Untuk jadi kan mereka ada job desk-nya itu. Nah, mereka itu harus pahami betul Iya. gitu apa yang harus kerjakan di proyek. Yang sebelumnya kita sudah kasih arahan. Iya. Tuh. Oke. Berarti kemungkinan mereka untuk seorang arsitek itu loh jangan sebagai drafter aja gitu. Gimana mengembangkan diri mereka untuk menciptakan sendiri. Ide-ide mereka seperti itu ada kesempatan nggak di TJS? Ada. Itu di setiap proyek biasanya pasti ada. Karena kan Pembuatan shop drawing itu nggak mulus gitu loh. Iya. Pasti ada aja hambatan di saat proyek jalan, misalnya ada perubahan. Itu kadang-kadang kita dikasih konsep aja, kita terjemahkan konsep itu lagi ke dalam, kita mendesain Yang artinya. ngasih konsepnya dari Biasanya langsung dari owner, owner sendiri. kadang-kadang dari arsiteknya. kan owner ini akan selalu datang. Iya. Proyek.
Wow, yang pastinya cukup menyenangkan juga ya bekerja di TJS, banyak timnya dan yang pasti juga banyak proyeknya kita bisa belajar banyak di situ ada permasalahan-permasalahan yang kita juga harus menemukan solusinya saat itu juga di lapangan seperti apa, gimana menerjemahkan desain dibawa ke fisik, ke realisasinya seperti apa dan di dalam penerjemahan itu pun ada masalah-masalahnya juga. Ya, baik. Yang pastinya cukup menarik banget teman-teman ngobrolnya bareng Ira. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditulis. Nanti bakal di komen ya. Tulisnya di komen nanti bakal dijawab langsung sama Ira sendiri. Dan yang pastinya cukup sampai di sini dulu untuk ngobrol-ngobrol kita di Creative Talk Series ini bareng Ira Atnyani dari Tunas Jaya Sanur. Sampai ketemu lagi.